Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Bauti, kelas C semester 3, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian sosiologi politik. Nah, sosiologi politik itu sendiri menjadi penyatuan dalam dua istilah, di mana istilah sosiologi itu sendiri dan politik. Sosiologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, kita masuk pada sosiologi politik. Nah, adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia itu pasti memerlukan yang namanya politik. Bahkan sejak lahir sampai menjelang kematian, untuk memperluas pengakuan diperlukan itu perpolitikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi politik menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Tom Botmoff. Menurutnya pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, parpol, politik lokal, dan politik global. Yang kedua ada Maurice de Klerk. Nah, beliau mengatakan bahwa arti politik itu adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada Van Kals. Nah, beliau mengatakan bahwa sosiologi politik itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan antara masyarakat dan lembaga negara. Yang keempat ada Kolkori. Nah, dalam kajiannya, menurutnya sosiologi politik itu adalah studi khusus yang memberikan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan kekuasaan yang ada di tipe lembaga sosial. Selanjutnya masuk pada sosiologi politik itu sendiri. Nah, yang menjadi salah satu ciri dari sosiologi politik ini adalah yang pertama, ada empiris. Nah, artinya ilmu sosiologi itu politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap yang menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua ada teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik itu sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga, masuk pada ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik itu dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat ada kumulatif, yaitu di mana terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan yang lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori yang sebelumnya. Yang kelima ada nonetis. Artinya di mana dalam pandangan ilmu sosiologi politik ini tindak
tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup sosiologi politik. Apa sih ruang lingkup kajian dalam sosiologi politik itu sendiri? Yang pertama, kita akan mengenal yang namanya studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama ini adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam hal ini contohnya yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat, di mana yang dilakukan dalam upaya untuk menyambul bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Yang kedua ada studi tentang kekuasaan. Nah, selain sebagai studi tentang negara, dalam perannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara baik kekuasaan. Nah, kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan itu sendiri. Nah, contoh yang bisa diambil atau diberikan misalnya saja di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Nah, selanjutnya masuk pada konsep sosiologi politik. Nah, konsep sosiologi politik itu antara lain. Nah, konsep dalam kajian yang ada di dalam sosiologi politik, yang pertama ada sosialisasi politik. Nah, sosialisasi dalam politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang memperoleh kekuasaan. Nah, konsep ini ditemukan melalui pengertian penelitian sosial sehingga hasilnya itu pas dengan apa yang ada dalam masyarakat. Yang kedua ada partai politik. Konsep kedua ini berhubungan dengan partai politik dalam memberikan pengajaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat. Yang ketiga ada pengekrutan politik. Nah, dalam konsep sosiologi politik ini adalah dengan memberikan pengekrutan politik baik menjadi anggota ataupun dalam partisipasi yang diinginkannya. Yang keempat ada komunikasi politik. Nah, komunikasi politik menjadi hal yang penting dalam konsep yang diterapkan di dalam sosiologi politik. Komunikasi ini diberikan melalui kajian yang ada di dalam memperoleh kekuasaan dan yang terakhir kita masuk pada apa sih contoh sosiologi politik itu sendiri. Nah, adapun contoh kajian sosiologi politik itu secara umum ada beberapa. Yang pertama yaitu melakukan survei terkait elektabilitas calon dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga survei yang memiliki tujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat dengan layanan pemerintah saat ini. Yang kedua, kampanye hitam yang dilakukan oleh beberapa tim sukses calon penguasa dengan tujuan menjatuhkan pihak lawan. Yang ketiga yaitu adanya panggung bebas bicara pada saat Car Free Day dengan tujuan memberikan masukan serta kritik terhadap pemerintah. Nah, yang keempat adanya money politik
yang dilakukan oleh oknum calon pemimpin dengan tujuan untuk memperoleh suara dari masyarakat itu sendiri. Yang kelima ada penyebaran berita palsu yang saat ini sedang ramai di saat waktu berkampanye telah dimulai itu. Yang keenam, adanya aksi untuk unjuk rasa akibat diadakannya kebijakan mengenai pembatasan dalam memberi masukan terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Masyarakat. Yang ketujuh, partai oposisi yang saat ini sedang beramai-ramai menjatuhkan citra lawan agar dapat memenangkan calon yang mereka usung. Yang kedelapan yaitu partai politik yang beramai-ramai membentuk suatu koalisi demi mewujudkan pemilihan umum yang bebas dari konflik. Yang kesembilan, banyaknya spanduk dan baliho yang terpasang di pinggir jalan saat mendekati waktu kampanye pemilu. Yang kesepuluh, penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan fasilitas negara untuk menunjang kebutuhan pribadi. Yang ke-11 yaitu melaksanakan kegiatan pemilihan Presiden BEM di salah satu universitas sebagai bentuk partisipasi dalam ranah politik. Yang ke-12, menjadikan pemilihan umum itu sebagai ajang menunjukkan kualitas diri agar banyak memperoleh suara. Yang keempat, yang ke-13, adanya polemik Partai Tuhan dengan Partai Setan terkait dengan keterpihakan partai politik terhadap pemimpin. Yang ke-14, banyaknya media massa yang memberikan pemberitaan namun di dalam terdapat keberpihakan pada satu calon pemimpin. Yang ke-15, kampanye sebagai ajang pencarian simpati dari masyarakat luas dengan berbagai pencitraan yang dilakukan oleh beberapa calon. Yang ke-16, terkait dengan pentingnya persoalan branding bagi tokoh-tokoh politik di Indonesia dalam upaya menciptakan citra politiknya pada masyarakat secara luas. Nah, demikian, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.